Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang mulia ini, pada hari yang sayyidul ayyam, Allah masih berikan kesempatan, baik itu nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan adanya nikmat pemberian dari Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga kita dengan badan yang sehat mampu untuk langkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah juga berikan kepada kita nikmat yang besar. Salah satu di antara yang terbesar itu adalah nikmat umur yang panjang. Sehingga pada hari ini, sesuai yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, berapa banyak pekikan teriakan jenazah di dalam kubur menyaksikan kita yang melaksanakan sholat sidang Jumat pada hari ini. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata darah ingin kembali ke atas dunia ini. Tapi apa boleh dikata, apa yang bisa diperbuat? Ajal sudah jauh lebih dulu datang menjemput daripada harapan dan keinginan. Di samping itu juga ada nikmat iman yang bersarang di dalam dada, sehingga dengan nikmat iman itu hati merasa terpanggil untuk datang. Karena berapa banyak orang yang memiliki badan yang sehat, badan yang kuat, ototnya besar, suaranya gelegar, diberi Allah kesehatan dan diberikan juga umur yang panjang, tapi Allah cabut dalam dirinya nikmat iman, sehingga tidak merasa terpanggil untuk datang, menjadi kesibukan dalam hal duniawi untuk tidak memenuhi panggilan pada siang ini. Bersyukur kita yang hadir hari ini adalah nikmat yang amat sangat besar yang mesti kita syukuri. Selanjutnya kita kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memperjuangkan, yang telah mengangkat akidah dan merubah akhlak manusia dari akhlak yang amat adab kepada akhlak yang beradab. Kalaulah tidak karena perjuangan beliau, kita tidak akan bisa mengenal Allah dan tidak beragama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan dibawakan oleh malaikat ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari demi hari sudah kita lewati. Hari berganti dengan pekan, pekan berganti menjadi bulan, bulan pun bertukar menjadi tahun. Pada kesempatan ini kita sudah berada di awal tahun
merupakan sebuah momen yang amat sangat luar biasa, merupakan sebuah momen yang sangat tepat bagi kita semua untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memuhasabah diri kita di awal tahun. Karena bagaimanapun kita mesti mengintrospeksi diri kita, meninjau ke setahun ke belakang. Sudah berapa banyak amal yang sudah kita lakukan, dan sudah berapa banyakkah kira-kira dosa dan kemaksiatan yang kita laksanakan. Tentu semua menjadi pertimbangan kita di awal tahun ini. Kita mesti menyadari bahwa pertukaran hari pergantian tahun itu merupakan salah satu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sengaja Allah perputarkan waktu itu di antara kita karena Allah ingin menyaring dan menfilter kita manusia, supaya Allah mengetahui mana manusia-manusia, orang-orang hamba-hamba yang tetap istiqomah dalam beribadah dan istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sengaja waktu itu kami pertukarkan di antara manusia, supaya manusia itu menjadikan waktu yang berjalan seperti roda yang berputar. Hidup ini sama seperti roda yang berputar, saudaraku. Dia akan terus berputar dan tidak akan berhenti kalau memang belum masa. Kita akan terus berputar di atas dunia ini. Hari ini kita masih menjalani kehidupan kita yang nyata di atas dunia, tapi yang mesti kita sadari di dalam hati sanubari kita bahwa yang nyata hari ini akan menjadi sepenggal cerita. Yang nyata hari ini tampak di depan mata, ini hanyalah menjadi sebuah kenangan yang akan menjadi cerita bagi orang yang kita tinggalkan. Lalu mana yang nyata itu? Ada yang lebih nyata di depan mata. Kita berada di dunia yang nyata untuk menghadapi, melalui proses ini, menghadapi akhir jauh lebih nyata di akhirat sana. Maka waktu yang diperputarkan Allah, sengaja Allah buat waktu itu. Hari berganti menjadi pekan, pekan berganti menjadi bulan, begitu seterusnya, supaya kita manusia ini selalu ingat dengan waktu. Makanya ada satu surat, wal asr, demi masa. Sengaja Allah mengawali ayat itu, surat itu, dengan sumpah dengan waktu, bahwa sesungguhnya Allah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia mesti ingat dengan waktu. Kita hidup di dunia ini bertengkar, bermasa, dan berwaktu. Kalau ada waktu lahir, tentu akan ada waktu kita akan mati. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam. Semua itu adalah waktu yang pasti berputar, dan kita kadang tidak sadar dengan waktu yang berjalan. Ada orang sebagian hidup di dunia ini tanpa dia sadari umur sudah semakin tua, sehingga dengan umur yang tua tak banyak lagi waktu untuk bisa beribadah kepada Allah. Dulu di waktu sehat, dulu di waktu badan kuat, dulu di waktu tenaga masih menggelegar, tidak sempat memakai itu semua untuk beribadah kepada Allah. Kita sibuk dengan mencari harta duniawi, kita sibuk memakai semua pemberian Allah itu, bahkan menghabiskan waktu kita hanya untuk sesuatu hal yang tidak nyata di depan mata. Padahal kita menyadari, Nabi juga sudah menyampaikan kepada kita, kalau manusia itu sudah meninggal, kalau anak Adam sudah mati, sudah terkujur kaku, sudah menjadi seokok bangkai, maka akan ada tiga yang akan mengiring dia sampai ke liang lahat. Yang pertama adalah harta. Harta akan ditinggalkan, akan dikerat, dipotong, dicabik menjadi harta warisan bagi sanak saudara dan keluarga yang kita tinggalkan. Yang kedua, ahluhu, keluarga, anak, istri, sahabat, handai taulad, keluarga, sanak famili. Itu semua akan ikut mengirim kita berurai air mata sampai ke liang lahat.
lalu mereka akan pergi meninggalkan kita setelah kita dikuburkan di dalam tanah. Yang dua itu pulang, kata Nabi, yarji usnani, yang dua itu pulang, harta pulang, anak pulang, istri pulang, tetangga sanak keluarga pun pulang. Wa yabqa hidup, yang tinggal itu satu, apa dia? Amal ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tinggal. Setiap ada kehidupan pasti akan ada kematian. Maka kita sebagai manusia diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabmu, timbanglah amalmu, introspeksi dirimu sebelum engkau dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisablah diri kita sebelum kita akan dihisab oleh Allah di padang mahsyar. Timbanglah sebelum kita ditimbang amalnya di padang mahsyar. Introspeksi diri kita sebelum azab itu datang di depan mata. Maka kita menjadi manusia yang mesti senantiasa ingat dengan waktu, bahwa ini bukanlah yang bertambah, itu hanyalah angka, saudaraku. Tahun 2025 umur masih genap 60 tahun. Dengan melangkahnya kita di tahun yang baru, tahun 2026, maka tahun ini akan menjadi berubah umur kita menjadi dari 60 menjadi 61. Yang bertambah itu hanya angka, saudara, tapi makna di sebaliknya adalah jatah kita berkurang. Andaikan jatah umur kita yang ditetapkan Allah sebanyak 61 tahun, artinya kita punya kesempatan untuk hidup di atas dunia. Andaikan jatah kita sebenarnya adalah 61 tahun, sementara tahun ini genap menjadi 61 tahun, maka kita hanya meninggal hari, tinggal menunggu waktu saja kapan masanya kita akan sampai di tenggorokan. Maka tidak ada lagi kata Subhanahu wa ta'ala, kesempatan akhir kita adalah detik-detik terakhir dalam menghadapi sakaratul maut. Kalaulah jenazah sudah terbujur kaku, tidak ada daya dan upaya, maka habis sudah tempat kita, waktu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa menolong. Kita datang ke dunia ini sendiri, saudaraku. Kalau kau datang ke dunia ini sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu engkau akan datang ke dunia sendiri, lalu datang menghadap Allah pun sendiri. Tidak ada yang bisa menemani. Datang ke keadaan sendiri, lalu pulang pun menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Tidak ada yang menemani kecuali amal ibadah, amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup. Maka di awal tahun kita mesti mengintrospeksi diri kita, bahwa dengan bertambahnya tahun, bertukarnya tahun, artinya bertambah umur dan berkurang jatah umur yang kita miliki, maka semakin dekat pula lah langkah ayunan tangan kita ke liang lahat kita masing-masing. Kapan lagi kita akan bertaubat? Kapan lagi kita bisa istiqomah dalam beribadah? Kapan lagi kita bisa tetap mengingat Allah, berzikir dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalaulah tidak kita paksa-paksakan dari sekarang, biarlah kita tinggalkan dunia ini sesaat, karena memang pada hakikatnya dunia ini akan kita tinggalkan untuk selamanya. Biarlah kita tidak sibuk dengan dunia ini dalam waktu yang sebentar demi mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam keadaan yang sangat lama. Jangan pernah korbankan hidup yang sementara ini. Jangan pernah korbankan hidup yang kekal dan abadi demi kehidupan yang sementara di dunia ini. Maka jadikan dunia ini menjadi jembatan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan di kehidupan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita semua di awal tahun ini menjadi momentum yang amat sangat bagus
untuk mengintrospeksi diri kita. Tanya selera, tepuk dada, tanya selera, sudah berapa banyak amal yang sudah kita lakukan? Apakah kira-kira dengan umur yang kita pakai selama ini sudah sebanyak ataupun sebanding dengan amal ibadah yang kita kerjakan? Apakah dengan nikmat yang selama ini diberikan Allah sudah senilai dengan ibadah Allah Ta'ala? Ini adalah pertanyaan yang amat sangat bagus untuk kita timbulkan dalam hati kecil kita, supaya menjadi cambuk bagi kita untuk terus istiqomah beribadah dan berbuat baik kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.